Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bangsa yang bersatu, khususnya bangsa yang terbesar di dunia, pulau-puluhnya banyak, bangsanya banyak macam suku. Saya peringatkan dari bangsa yang bersatu supaya tidak ada pemilihan umum lagi. Jangan memotong tugas tiga putra bangsa, paduka punya Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Prabowo dan padukanya Joko Widodo, untuk mengembalikan nama baik putra bangsa presiden 1, kedua, ketiga, keempat, lima, sampai ke-6. Jangan sampai ada yang memotong untuk kepemimpinan tiga putra bangsa yang wajib mengembalikan nama baik putra bangsa presiden 1 sampai ke-6. Tidak ada presiden lagi. Kalau masih ada dunia dalam mulut politik, tidak akan beres-beres. Manusia yang masih terkandung dalam dunia, dalam mulut politik, terkutuk semua. Dia tidak kenal Allah, buta kebenaran, buta hukum. Dia tidak kenal buta kebenaran, buta hukum. Tidak mengerti yang salah mana, yang benar mana. Tak tahu dirinya ada di mana di antara benar sama ada salahnya. Hati-hati. Jangan sampai memotong kekaisaran Paduka Joko Widodo sebagai timbul presiden tilnya Bung Karno di kekaisaran 38 provinsi yang semula hanya 9 provinsi, dari Mula Warman, Pajajaran, dan Yogyakarta. Kemudian ke-9 kerajaan raja-raja adat. Jangan ada pemimpin yang timbul dari luar, dari orang Jawa. Orang Jawa itu asal-usul manusia seluruh dunia. Keturunan dari Bayat. Badan ayat itu Adam. Badan saya adalah generalisasi dan abstraksi. Generasi penerus wali satu, Rasul ke-1. Adam Hawa dari tempatnya Allah Ratu Surga sekarang sudah turun di bumi. Saya persembahkan serebana dhamma dan jira untuk menangkis kesenjangan sosial ekonomi global ke arah sosial ekonomi kerasulan secara global yang harus dimulai dari bumi pertiwi. Hati-hati, barang siapa memotong kepemimpinan Joko Widodo sebagai timbul presiden dunia Bung Karno, sampai egois, ambisi, emosi ingin jadi presiden, akan kesetanan jadi iblis dan jadi dajjal. Saat Adam yang sudah menjelma di bumi, ciptakan sebenarnya Adam dan jelma harus dibagikan kepada seluruh kepala negara bangsa di dunia, dan dari kepala negara bangsa di dunia harus dikembalikan kepada setiap jiwa manusia di negaranya. Itu kitab Allah dari Ratu Surga, kitab Allah dari Adam lagi, dari surganya Adam. Itu kitab Allah Adam dari tempatnya Allah Ratu Surga. Saya turun di bumi yang saya ciptakan untuk tatanan dunia, negara dan agama yang berpondasi pada Al-Quran hadis, dan beretika dan bermoral pada Al-Hadis. Demikian, supaya setiap bangsa wajib pulang ke negara masing-masing di tahun 2021. Sampai sekarang tidak pulang, termasuk Cina yang tidak ada sangkutan dengan bangsa yang harus pulang ke negaranya. Itu Undang-Undang Dasar Pakem Dunia yang disebut Surat 7 garis persalahan dunia yang terkandung dalam 4 kebijakan perjalanan dunia perjanjian pemutihan pengampunan dosa, terkandung di dalamnya 7 garis persalahan dunia yang disebut Surat Perintah Allah 11 Maret. Diganti surat super semar diganti surat perintah Allah 11 Maret. Kebenaran atau hukum Allah tidak bisa diproduksi dari kesepakatan manusia di muka bumi, di kolong langit. Hukum Allah bukan hasil kesepakatan manusia, DPR, MPR, jaksa hakim, pimpinan hukum yang tidak kenal buta kebenaran, buta hukum, pengkhianat rakyat, yang tidak kena Allah, buta kebenaran, buta hukum, diampuni semua dosa-dosanya asal mau menerima serbahan Adam dan Jilma sebagai kitab Allah yang benar tersirat sebelum tersurat, tersurat dalam Al-Quran, menjadi pondasi dalam Undang-Undang Dasar Pakem Dunia, dan 7 garis besar haluan dunia disebut surat perintah Allah 11 terkandung di dalamnya. Demikian saya sampaikan secara
Lukas Lugu, saya adalah manusia spirit. Manusia spirit yang bertanggung jawab untuk menyampaikan itu. Yang menerima ilmu, ilham, dan wahyu. 3 poin itu menentukan. Saya spirit, manusia spirit yang bertanggung jawab atas adanya pakem dunia yang harus saya sampaikan kepada seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk menangkis kesenjangan sosial global, menjadi sosialisme kerasulan secara global dan menyeluruh kepada seluruh keturunan Adam Muhammad harus kembali pada sosial ekonomi kerasulan secara global yang harus dimulai dari bumi pertiwi. Maka di bumi pertiwi tidak adanya politik lagi. Politik artinya jahat. Manusia politik tidak kenal Allah, buta kebenaran, buta hukum. Umat Islam yang kitabnya Al-Quran hadis saya tidak kenal Allah, tidak beragama, tidak sah beramal beribadatnya bila tidak kenal Allah dan tidak percaya kepadanya. Segera sampaikan pada seluruh dunia Adam Zina untuk mencabut narokejani seluruh keturunan Adam Muhammad yang melanggar tatanan dunia negara dan agama dari Al-Quran hadis. Demikian saya sampaikan. Barang siapa memotong kepemimpinan Joko Widodo sebagai kekaisaran raja-raja ada di bumi pertiwi, egois, ambisi, emosi akan egois menjadi kesetanan, ambisi akan menjadi iblis, emosi ingin jadi presiden terbalik akan menjadi dajjal. Dia tidak kenal Allah, buta kebenaran, buta hukum. Diampuni semua dosa-dosanya asalkan menerima sebenarnya teman jinma untuk menangkis kesalahan sosial ekonomi global ke arah sosial ini kerasulan secara menyeluruh yang harus dimulai dari bumi pertiwi. Hati-hati DPR MPR, jangan ada lagi pemilihan umum. Jangan lagi menjadikan presiden jadi kuda lumping DPR MPR yang tidak karena buta kebenaran, buta hukum. Yang penting damai bersatu. Itulah satu opini yang saya sebut. Mendukung kepemimpinan dari padukannya Joko Widodo. Saya timbul presiden tilnya Bung Karno. Dan umat Islam yang kitabnya Al-Quran tidak kenal Allah, buta kebenaran, buta hukum. Hati-hati. Buta kebenaran, buta hukum, tidak kenal Allah, buta kebenaran, buta hukum. Umat Islam harus damai dan bersatu. Yang tidak ikut damai dan bersatu di bumi pertiwi harus keluar dari bumi pertiwi ke negara Raja Salman atau ke negara Somalia sana. Demikian. Tahun 2024 Indonesia harus mereka jadi negara mercusuar dunia pencetus gagasan Bung Karno. Demikian, jangan sampai padukannya mulai Ibu Megawati, padukannya Prabowo dan Joko Widodo. Jangan sampai ada yang menghalang-halangi mengembalikan nama baik putra bangsa presiden 1 sampai 6. Tidak ada presiden lagi, tapi pemimpin kekaisaran raja-raja adat di bumi pertiwi. Demikian saya sampaikan secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.